Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra Nugraha, NPM 221000135. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang dibagi menjadi 3 poin. 1, tentang penjelasan hukum Islam, kedua, sejarah hukum Islam, dan 3, karakteristik hukum Islam sendiri. Hukum Islam oleh penganutnya dipandang sebagai memiliki nilai-nilai yang universal atau menyeluruh atau global, berlaku bagi umat Islam dimanapun umat Islam itu berada. Hukum Islam juga memiliki sifat yang utuh, harmoni, dan oleh umat Islam dilihat merupakan hukum yang sempurna. Sistem hukum Islam sendiri diambil dari beberapa sumber, dan yang paling utama ada 4. Yang pertama itu ada sumber dari Al-Quran, yang kedua dari hadis-hadis, yang ketiga dari para ulama, dan keempat ijtihad. Hukum Islam sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah atau hukum ibadah yaitu hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini tidak tertulis. Dan untuk hablum minannas atau hukum muamalah yaitu hubungan antar manusia dengan manusia. Hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum private dan hukum publik. Contoh dari hukum private sendiri atau hukum muamalah yaitu hukum keluarga, hukum ekonomi syariah. Dan untuk hukum publik hukum jinayat adalah hukum pidana Islam. Sejarah hukum Islam. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad 13 Masehi, setelah Islam masuk ke Indonesia. Hukum Islam sendiri memiliki 2 karakteristik, yaitu yang pertama absolut atau mutlak, hanya diterapkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, abadi atau permanen, mengatur hubungan hukum antar manusia, juga mengatur hubungan hukum individu dengan Allah. Pengaruh hukum Islam bagi hukum nasional. Hukum Islam yang mengatur orang Islam dan berdasarkan ajaran Islam mengalami perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan tipologi hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam membuka peluang untuk dilakukan pembaharuan asalkan tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan kemaslahatan. Melalui pembaharuan tersebut menjadikan hukum Islam dapat berlaku di Indonesia dan berpengaruh terhadap hukum di Indonesia yang sering dijadikan dasar-dasar standar hukum Indonesia. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia ada 2, yakni hukum Islam normatif dan hukum Islam positif atau yuridis. Untuk hukum Islam normatif, yakni pemberlakuan hukum Islam yang berdasarkan peranata keagamaan meliputi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemberlakuan berdasarkan kesadaran umat Islam atau sejauh manakah ketaatannya kepada Allah yang masuk dalam kategori ini. Hukum Islam positif atau yuridis, yakni pemberlakuan hukum Islam berdasarkan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan, bersifat memaksa, mengandung perintah, kewajiban, dan sanksi apabila dilanggar. Perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi orang Islam.